Dicampakkan dan dihina sebagai menantu tak berguna, aku, Nabila, hanya diam saat mantan ibu mertuaku berteriak angkuh memamerkan menantu barunya yang seorang dokter di aula rumah sakit. Namun, kesombongannya hancur seketika saat seluruh jajaran direksi dan dokter spesialis mendadak berbaris rapi, membungkuk hormat, lalu menyambutku sebagai pemilik tunggal rumah sakit mewah tersebut. Siapkah mereka menghadapi balasan dari wanita biasa yang dulu mereka buang begitu saja? Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Suara langkah kakiku terdengar begitu lirih di atas lantai marmer lobi rumah sakit Medika Utama yang mengilap, nyaris tenggelam oleh lalu lalang manusia dan dentang halus lift kaca yang terus bergerak naik turun. Aku mengeratkan pegangan pada sebuah kantong plastik transparan berisi 3 jenis obat generik, hasil penembusan resep setelah berjam-jam mengantre di poliklinik umum. Bau antiseptik yang tajam menusuk hidungku, memicu kembali ingatan tentang masa-masa pahit yang sejatinya ingin kulupakan. Aku membetulkan letak hijab pasmina sederhanaku yang menguntai menutup dada, mencoba merapikan pakaian longgar yang menutupi tubuhku agar terlihat bersahaja di tengah kemewahan bangunan ini. Hari ini aku datang hanya sebagai pasien biasa yang membutuhkan pengobatan rutin, tanpa mengagung-agungkan siapa aku sebenarnya di tempat ini. Langkahku mendadak terhenti ketika sebuah suara berdenging tinggi penuh nada cemooh memecah riuh lobi yang elegan itu. Suara itu begitu akrab di telingaku, sebuah vokal yang dulu saban hari menghujani hidupku dengan kritik, makian, dan tuntutan tak masuk akal selama 2 tahun pernikahan yang bak neraka. Aku menoleh perlahan ke arah sumber suara dan menemukan sesosok wanita paruh baya berbalut kebaya modern penuh paet emas yang berkilau mencolok, berdiri tegak di dekat konter pendaftaran VIP. Itu adalah Ibu Lestari, mantan ibu mertuaku, yang sedang berdiri di sana bersama mantan suamiku dan seorang wanita muda yang tampak anggun berpakaian dinas medis lengkap. Tatapan matanya yang tajam dan dipenuhi rasa superioritas langsung mengunci keberadaanku di tengah kerumunan pengunjung lobi. Lihat, siapa wanita lusuh yang berdiri melamun di sana? Seru Ibu Lestari dengan suara yang dengan sengaja ditinggikan, hingga berhasil menarik perhatian beberapa pengunjung serta perawat yang melintas. Dia melangkah maju dengan gaya anggun yang dipaksakan, menyeret sepatu hak tingginya hingga berbunyi nyaring di atas lantai. Wajahnya yang dipoles riasan tebal memancarkan kepuasan tiada tara ketika berhasil memergokiku sendirian di tempat yang menurutnya hanya pantas dihuni oleh orang-orang berkelas. Aku hanya berdiri terpaku, mempertahankan pandangan mataku yang tenang, meski di dalam dada ada gelombang ketidaknyamanan yang berusaha kuredam dengan helaan napas panjang. Dunia ini memang sempit ya, atau mungkin kamu sengaja membuntutiku sampai ke rumah sakit mewah ini? Lanjutnya dengan tawa kecil yang terdengar sangat merendahkan. Dia berdiri hanya berjarak 2 meter di depanku, melipat kedua tangannya yang penuh dengan gelang emas tebal yang saling beradu. Matanya memindai penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki, memperhatikan hijab polos dan setelan sederhanaku dengan pandangan jijik. Baginya, penampilanku yang tidak mencolok ini adalah bukti nyata bahwa hidupku telah hancur total setelah putra kesayangannya melepas statusku sebagai seorang istri beberapa bulan yang lalu. Mantan suamiku, mantan pendamping hidup yang dulu berjanji memeliharaku dengan penuh kasih sayang, hanya berdiri diam di belakang ibunya tanpa niat sedikit pun untuk menghentikan aksi memalukan tersebut. Dia justru merangkul mesra pinggang wanita muda di sampingnya yang mengenakan jas putih dokter dengan stetoskop menggantung elegan di lehernya. Wanita muda itu, Dokter Maya, tersenyum miring, menatapku dengan sorot mata meremehkan yang sama persis seperti yang dipancarkan oleh mantan ibu mertuaku.
Mereka bertiga berdiri bak sebuah benteng kesombongan yang merasa berada di puncak dunia, bersiap untuk menginjak-injak harga diriku di depan umum. Harusnya kamu tahu diri dan tidak sembarangan menginjakkan kaki di rumah sakit kelas atas seperti ini jika hanya mampu membeli obat murah, cibir Ibu Lestari seraya menunjuk kantong plastik obat di tanganku dengan kuku-kukunya yang dicat merah menyala. Tempat ini hanya untuk orang-orang terpandang yang sanggup membayar perawatan mahal, bukan untuk mantan menantu tak berguna yang dulu cuma bisa menghabiskan uang anakku tanpa bisa memberikan kontribusi apa-apa. Kata-katanya terlontar begitu tajam, sengaja dirancang untuk merobek rasa percaya diriku di hadapan belasan pasang mata yang kini mulai berkerumun memadati area lobi. Aku menghela napas pelan, berusaha menjaga raut wajahku agar tetap dingin dan tidak terpancing oleh provokasi murahan tersebut. Ketenangan yang kupelihara justru makin menyulut kemarahan di wajah wanita parubaya itu, karena dia selalu mengharapkan aku menangis atau memohon ampun seperti yang biasa kulingkupi di masa lalu. Saya datang ke sini secara sah sebagai pengunjung rumah sakit untuk berobat, Ibu Lestari. Jawabku datar, memanggil namanya tanpa menyematkan gelar penghormatan lagi. Rumah sakit ini adalah fasilitas umum yang melayani siapa saja yang membutuhkan perawatan, bukan panggung pribadi untuk memamerkan perhiasan. Berani sekali kamu memotong bicaraku dengan nada seperti itu. Bentak Ibu Lestari dengan mata membelalak lebar, merasa martabatnya terancam oleh ketenanganku. Dia membusungkan dadanya lalu menarik lengan Dokter Maya untuk maju menyejajari posisinya, memamerkan sosok menantu barunya itu ke hadapan seluruh pengunjung yang menyaksikan adegan tersebut. Biar semua orang di sini menyaksikan bedanya kamu dengan menantuku yang sekarang. Lihat menantuku sekarang, dokter. Dia adalah lulusan terbaik, berpendidikan tinggi, dan memiliki posisi terhormat di rumah sakit hebat ini, bukan seperti kamu yang cuma beban dan tidak punya masa depan. Suara teriakan Ibu Lestari menggema ke seluruh sudut atrium lobi, menciptakan keheningan sesaat di antara para pengunjung yang terpaku menyaksikan drama tersebut. Dokter Maya makin mengangkat dagunya tinggi-tinggi, menikmati pujian melambung itu sambil menyunggingkan senyum kemenangan yang seolah menegaskan bahwa aku berada jauh di bawah levelnya. Mantan suamiku pun tersenyum bangga, seolah ingin membuktikan pada dunia bahwa keputusannya menceraikanku dan memilih wanita berprofesi dokter ini adalah langkah paling tepat dalam hidupnya. Mereka bertiga merasa telah berhasil menginjak-injakku hingga ke dasar bumi. Aku hanya menatap mereka bertiga dengan pandangan iba yang sangat dalam, sebuah tatapan yang justru membuat kerutan marah di dahi Ibu Lestari makin pekat. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa di balik kesederhanaan pakaianku dan ketenanganku berdiri di sana, ada sebuah rahasia besar yang sengaja disimpan rapat oleh pihak manajemen tertinggi rumah sakit ini. Mereka tidak tahu bahwa sistem operasional, gaji seluruh tenaga medis, hingga gedung megah berbahan kaca dan baja ini berada di bawah kendali penuh kepemilikanku yang sah secara hukum. Kesombongan yang mereka pamerkan saat ini tidak lebih dari sekadar lelucon konyol di mataku. Mengapa kamu malah menatapku seperti itu? Hobi sekali berakting sok tegar. Jerit Ibu Lestari lagi, melangkah makin mendekat hingga jarak kami hanya tersisa beberapa jengkal. Kamu pikir dengan diam begitu orang-orang akan kasihan padamu? Di tempat ini, menantuku yang dokter adalah ratunya, sementara kamu hanyalah sampah yang tidak dianggap. Tepat saat kalimat beracun itu selesai diucapkannya, pintu lift eksekutif di sudut atrium terbuka dengan denting lembut yang nyaring. Rombongan pria berjas rapi yang dipimpin oleh seorang pria tua berambut kelabu keluar dengan terburu-buru, melangkah cepat menuju ke arah kami. Ibu Lestari yang mengenali sosok pria tua berjas dokter eksekutif itu, mendadak menghentikan makiannya dan tersenyum lebar, merasa mendapat dukungan moral yang lebih besar dari jajaran pimpinan rumah sakit. Nah, lihat.
Direktur utama rumah sakit ini sendiri bahkan datang ke lobi. "Dokter Maya, sambut atasanmu dan tunjukkan pada wanita lusuh ini bagaimana kelas orang berpendidikan berinteraksi," pamer Ibu Lestari dengan wajah berseri-seri penuh kemenangan. Namun, langkah cepat sang direktur utama bersama puluhan dokter spesialis senior di belakangnya sama sekali tidak mengarah pada Dokter Maya yang sudah bersiap membungkuk. Langkah-langkah tegas itu justru berhenti tepat di hadapanku, membuat atmosfer di lobi mendadak membeku secara instan. Suasana di lobi utama yang tadinya dipenuhi gemuruh suara ricuh mendadak hancur menjadi keheningan yang mencekam. Angin dari pendingin ruangan terasap makin dingin, seolah membekukan setiap pasang mata yang sedang menyaksikan adegan di depan mata mereka. Ibu Lestari masih menyunggingkan senyum lebar penuh kepuasan, menyenggol lengan Dokter Maya agar maju satu langkah lebih depan untuk menyambut sang direktur utama. Mantan suamiku pun ikut menegakkan bahunya, memamerkan senyum paling bangga seolah keberadaan pimpinan tertinggi rumah sakit di sana adalah bentuk penghormatan tak langsung atas status baru keluarga mereka. Namun, sebelum Dokter Maya sempat mengulurkan tangan atau menggerakkan bibirnya untuk menyapa direktur utama, Dokter Hendra tiba-tiba menghentikan langkahnya tepat setengah meter di hadapanku. Tanpa ragu sedikit pun, beliau menyilangkan tangan kirinya di dada dan merapatkan tangan kanannya, lalu membungkukkan tubuhnya dalam-dalam hingga membentuk sudut 90 derajat. Gerakan spontan dan penuh penghormatan itu seketika diikuti oleh belasan dokter spesialis senior dan jajaran direksi yang berbaris rapi di belakangnya, menciptakan pemandangan luar biasa yang melumpuhkan akal sehat siapapun yang melihatnya. "Selamat datang di Rumah Sakit Medika Utama, Ibu Nabila. Mohon maaf atas keterlambatan kami dalam menyambut kedatangan Anda secara langsung," ucap Dokter Hendra dengan suara lantang, jujur, dan bergetar penuh rasa hormat. Kalimat sederhana itu menggema di seluruh sudut atrium kaca, menusuk gendang telinga semua orang yang ada di sana bak petir di siang bolong. Puluhan pasang mata pengunjung dan staf rumah sakit tertuju padaku, menyaksikan jajaran petinggi berpendidikan tinggi itu menundukkan kepala mereka di hadapan seorang wanita berhijab sederhana yang baru saja dicap sebagai orang tak berguna. Wajah Ibu Lestari yang tadinya dihiasi keangkuhan luar biasa mendadak pucat pasi bagaikan kertas polos. Matanya terbelalak lebar hingga nyaris melompat keluar, sementara mulutnya yang tadinya tak henti melontarkan makian kini terbuka lebar tanpa sanggup mengeluarkan sepatah kata pun. Gelang-gelang emas tebal di tangannya gemetar hebat seiring dengan tubuhnya yang mendadak kehilangan keseimbangan. Dia menatap tidak percaya ke arah sosok direktur utama yang sangat disegani masyarakat kota ini, yang kini justru membungkuk patuh pada mantan menantu yang selalu dia anggap sampah. Dokter Hendra? Apa-apaan ini?" bisik Dokter Maya dengan suara tercekat, wajah cantiknya berubah menjadi pucat pasi membayangkan posisinya saat ini. Dia melangkah ragu 1 senti ke depan, berusaha memanggil sang atasan dengan harapan ada kekeliruan besar yang sedang terjadi. "Dokter Hendra, sepertinya Anda salah orang. Dia ini cuma wanita biasa. Dia cuma mantan istri dari suami saya yang datang ke sini untuk meminta obat generik murah," lanjut Dokter Maya dengan nada panik yang tak lagi mampu disembunyikannya. Dokter Hendra perlahan menegakkan tubuhnya, lalu menoleh ke arah Dokter Maya dengan tatapan mata yang mendadak dingin dan penuh intimidasi. Tidak ada lagi keramahan yang biasa beliau tunjukkan pada staf medis di tempat kerja ini, yang ada hanyalah sorot mata seorang pimpinan yang tersinggung atas ketidaksopanan bawahannya. "Jaga mulutmu, Dokter Maya," tegur Dokter Hendra dengan nada berat yang menekan. "Kamu sedang berbicara di depan pimpinan tertinggi sekaligus pemegang saham tunggal dari seluruh jaringan rumah sakit Medika Utama.
Kalimat penjelas dari mulut Dr. Hendra bekerja bagaikan bom waktu yang meledak tepat di dada mantan keluarga mertuaku. Mantan suamiku terperanjat hebat, pegangan tangannya pada pinggang Dr. Maya seketika terlepas begitu saja karena syok yang teramat sangat. Katup jantungnya seolah berhenti berdetak saat menyadari kenyataan pahit bahwa wanita yang dulu ditalaknya begitu saja tanpa belas kasihan, ternyata adalah pemilik dari institusi medis megah senilai triliunan rupiah ini. Aku hanya merapikan letak hijab pasminaku dengan gerakan yang sangat tenang, menatap lurus pada 3 orang yang kini berdiri gemetar di depanku. Terima kasih atas penyambutannya, Dr. Hendra. Saya memang hanya berniat mengambil pengobatan rutin tanpa ingin mengganggu operasional, ucapku dengan suara lembut namun tegas, yang menggema jelas di antara heningnya lobi. Tidak ada nada dendam dalam suaraku, namun ketenangan itulah yang justru menebarkan aura dominasi yang tak terbantahkan. Ampun, Ibu Nabila, kami benar-benar tidak tahu kalau Anda menghadiri fasilitas hari ini secara pribadi, lanjut Dr. Hendra dengan raut wajah cemas, takut jika ada pelayanan rumah sakit yang membuatku tidak nyaman. Beliau kemudian melirik sinis pada Dr. Maya dan Ibu Lestari yang kini tampak begitu kecil dan tak berdaya. Apakah ada masalah yang terjadi sebelum kami tiba di sini, Ibu? Saya mendengar ada kegaduhan yang mengganggu ketenangan lobi utama. Ibu Lestari mengerjap ketakutan, secara refleks melangkah mundur 2 langkah sambil memegangi dadanya yang berdegup kencang. Lidahnya mendadak keluh, rasa bangga atas kebaya payet emas dan perhiasan mewahnya menguap tanpa sisa, digantikan oleh rasa malu yang tiada tara di hadapan ratusan pengunjung yang kini berbisik-bisik menyindirnya. Orang-orang yang tadi menyaksikan makiannya kini menatapnya dengan pandangan jijik dan cemoohan yang beralih total menembus wajah tua itu. Tidak ada masalah besar, Dr. Hendra, jawabku tenang seraya mengalihkan pandanganku pada Dr. Maya yang kini menundukkan kepalanya dalam-dalam, kehilangan seluruh aura kesombongannya sebagai seorang dokter. Hanya saja, tampaknya ada beberapa staf medis baru di rumah sakit ini yang memerlukan pelatihan ulang mengenai etika, kesopanan, dan cara menghargai sesama manusia tanpa memandang penampilan luar. Dr. Hendra mengangguk tegas, mengerti betul arah pembicaraanku tanpa perlu aku memperpanjang masalah di muka umum. Beliau langsung memberikan sinyal mata pada jajaran manajemen di sebelahnya, untuk segera mencatat nama Dr. Maya. Pesan Anda sangat jelas, Ibu Nabila. Kami akan segera melakukan evaluasi menyeluruh hari ini juga, tegas Dr. Hendra, sebelum akhirnya memimpin barisan untuk membukakan jalan bagiku menuju ruang eksekutif, meninggalkan mantan ibu mertuaku dan menantu barunya yang terpaku meratapi kehancuran kesombongan mereka. Langkah kakiku terayun anggun di sepanjang koridor lantai paling atas gedung Medika Utama, menyusuri karpet tebal bernuansa krem yang meredam setiap jejak sepatu. Di sampingku, Dr. Hendra berjalan dengan posisi sedikit di belakang, mengimbangi kecepatanku sembari menggenggam map berkas laporan keuangan kuartal terbaru. Lorong eksekutif ini begitu tenang, sangat kontras dengan hiruk-pikuk lobi bawah yang baru saja menjadi saksi kehancuran kesombongan mantan keluarga mertuaku. Aku menghela napas pendek, menikmati detik-detik saat takdir membalikkan keadaan tanpa perlu kotor oleh luapan emosi yang memburu. Ibu Nabila, seluruh dokumen evaluasi kinerja staf medis dan laporan operasional bulanan sudah kami siapkan di ruang rapat utama, tutur Dr. Hendra dengan nada sangat santun ketika kami hampir sampai di depan pintu kayu jati berukir. Mengenai insiden di lobi tadi, kami atas nama manajemen memohon maaf sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang dipicu oleh Dr. Maya dan kerabatnya. Pria paruh baya berwibawa itu tampak begitu cemas, khawatir tindakan ceroboh satu dokter muda bisa mencoreng reputasi seluruh rumah sakit di mataku. Aku menghentikan langkahku sejenak, memutar badan menghadap sang direktur utama dan mengukir senyum tipis di wajahku.
Tidak perlu merasa bersalah berlebihan, Dr. Hendra. Anda dan manajemen tidak bisa mengontrol tabiat pribadi setiap individu yang bekerja di sini, jawabku halus, membuat ketegangan di raut wajahnya berangsur melunak. Namun, profesionalisme dan etika di area publik adalah hal mendasar yang tak bisa ditawar. Saya tidak ingin rumah sakit megah ini dikenal karena keangkuhan stafnya, melainkan karena pelayanan medis yang humanis. Sebelum Dr. Hendra sempat membalas pernyataanku, terdengar langkah kaki tergesa-gesa yang berlari kecil mendekati lorong steril ini. Pintu kaca otomatis di ujung koridor terbuka, memperlihatkan mantan suamiku, Rian, yang tampak terengah-engah dengan wajah panik dan penuh peluh. Di belakangnya, Dr. Maya menyusul dengan langkah gontai, jas dokter putihnya kini terlihat kusut dan raut wajah cantiknya benar-benar kehilangan pesona kesombongan yang tadi dipamerkannya di hadapan umum. Mereka nekat menerobos area terbatas eksekutif hanya demi mengejarku. Nabila, tunggu sebentar, tolong. Panggil Rian dengan suara parau saat satpam berniat menghadangnya di ambang pintu. Aku memberi isyarat pelan pada petugas keamanan untuk membiarkan mereka mendekat sejauh beberapa meter. Rian menatapku dengan mata membelalak penuh ketidakpercayaan, seolah masih berusaha mencerna kenyataan bahwa mantan istri yang dulu selalu dia sepelekan di rumah adalah pemilik kekuasaan tertinggi di gedung ini. Tatapannya kini dipenuhi penyesalan yang terlambat dan kepanikan luar biasa. Ada keperluan apa lagi, Mas Rian? Bukankah pembicaraan kita di lobi tadi sudah sangat jelas? Tanyaku dengan suara tenang namun membekukan. Aku memanggil namanya dengan nada formal yang asing, menegaskan jarak yang kini terbentang amat jauh di antara kami. Mantan suamiku itu menelan ludah dengan susah payah, memegang dadanya yang naik turun cepat. Dia menatap pakaian bersahajaku, lalu beralih menatap jajaran direksi berjas rapi yang berdiri membentengi posisiku di koridor ini. Nabila, kami benar-benar tidak tahu, gagap Rian dengan suara gemetar, kehilangan seluruh wibawa pria yang dulu merasa paling berkuasa saat menjatuhkan talak padaku. Ibu tadi hanya emosi dan tidak bermaksud merendahkanmu. Kamu tahu sendiri kan bagaimana sifat ibu kalau sedang di depan umum? Tolong jangan masukkan ke dalam hati, Nabila. Kita kan pernah menjadi keluarga, pernah saling memiliki masa depan bersama. Aku mendengus pelan mendengar kata keluarga yang keluar begitu gampang dari mulutnya. Rasa miris menyeruak di dadaku ketika mengingat bagaimana dia dan ibunya membuangku tanpa belas kasihan hanya karena aku tak memiliki latar belakang keluarga berada atau gelar mentereng. Keluarga? Ulangku datar, menatap matanya tanpa keraguan sedikit pun. Keluarga yang mana, Mas? Keluarga yang saban hari memperlakukanku seperti pembantu gratisan, atau keluarga yang tak pernah alpa menghina keluargaku hanya karena kami hidup sederhana? Rian bungkam seketika, tak mampu membantah satupun kenyataan pahit yang kubuka di hadapan para pejabat rumah sakit. Sementara itu, Dr. Maya yang berdiri di samping Rian meremas ujung baju dinasnya dengan jari-jari yang gemetar hebat. Dia melangkah maju satu tapak, menundukkan kepalanya yang tadi terangkat sangat tinggi. Keangkuhannya runtuh total, berganti ketakutan akan karir medisnya yang baru saja dimulai namun kini berada di ambang kehancuran total di tangan wanita yang pernah dia ejek. Ibu Nabila, saya mohon ampun, cicit Dr. Maya dengan suara hampir tenggelam. Saya sungguh tidak bermaksud tidak sopan pada Anda. Saya hanya terbawa suasana karena permintaan Ibu Lestari. Tolong jangan cabut lisensi praktik saya di rumah sakit ini. Saya memohon dengan sangat, ini adalah impian dan kerja keras saya selama bertahun-tahun. Air mata penyesalan mulai menetes di pipinya, merusak riasan tebal yang sebelumnya dia pamerkan dengan penuh rasa bangga.
Aku memperhatikan wanita muda di depanku ini tanpa ada rasa dendam sedikit pun di hati. Rasa sakit yang dulu kualami telah kutransformasikan menjadi ketegasan diri yang tak goyah oleh manipulasi tangisan. Karir seorang dokter dibangun atas dasar empati dan keahlian. Dokter Maya, bukan dari rasa unggul saat menginjak martabat orang lain yang Anda anggap lebih rendah, utaraku tegas. Apakah jika yang berdiri di lobi tadi benar-benar seorang rakyat biasa yang tak punya apa-apa, Anda dan Ibu Lestari berhak memperlakukannya seperti sampah? Pertanyaan menohok itu memukul telak Dokter Maya hingga wanita itu tertunduk makin dalam tanpa sanggup menjawab sepatah kata pun. Aku mengalihkan pandangan dari mereka berdua, lalu menoleh kembali pada sang direktur utama yang sejak tadi menyimak dengan wajah serius. Dr. Hendra, tolong proses evaluasi etika untuk Dr. Maya sesuai aturan disiplin internal yang berlaku, tanpa ada pengecualian atau perlakuan khusus, instruksiku dingin. Tanpa menunggu balasan dari Rian maupun Dr. Maya yang kini terpaku lemas, aku membalikkan badan dan melangkah masuk ke dalam ruang rapat eksekutif, meninggalkan bayang-bayang masa lalu yang kini bertekuk lutut di belakangku. Pintu kayu jati berukir yang tebal itu tertutup dengan bunyi berdentang halus namun mantap, menyegel total suara isakan Dr. Maya dan seruan panik Rian di luar sana. Suasana di dalam ruang rapat eksekutif begitu megah dan tenang, didominasi meja kaca panjang bertengger di atas karpet tebal, serta dinding kaca besar yang memperlihatkan pemandangan lanskap kota Jakarta dari ketinggian lantai belasan. Beberapa jajaran direksi lain yang sudah menunggu di dalam ruangan langsung berdiri tegak dan membungkuk hormat saat aku melangkah mendekati kursi utama di ujung meja. Aku menarik napas dalam-dalam, mengembuskannya pelan untuk menetralkan sisa-sisa sesak di dada yang sempat terpercik akibat konfrontasi di koridor tadi. Memang benar, bekas luka akibat penghinaan masa lalu tidak bisa hilang begitu saja bagai disapu angin, namun posisi dan kekuasaan yang kini kupegang memberikanku kendali penuh atas jalannya hidupku sendiri. Aku menduduki kursi kulit hitam yang empuk itu dengan posisi tubuh tetap tegak dan anggun, sementara Dr. Hendra mengambil tempat di sisi kananku dengan sikap sangat patuh. Ibu Nabila, seluruh berkas rekapitulasi saham dan laporan keuangan divisi operasional untuk kuartal ini sudah tersaji di hadapan Anda, ujar Dr. Hendra seraya menggeser sebuah map kulit hitam tebal secara perlahan ke arahku. Kami juga telah menyertakan draft surat evaluasi resmi mengenai insiden yang melibatkan Dr. Maya, sesuai dengan instruksi yang Anda berikan di luar tadi. Tatapan mata pria tua berwibawa itu menyiratkan rasa kagum atas ketenangan dan ketegasanku dalam menangani situasi yang sangat personal tersebut. Aku membuka map tersebut dan memindai lembar demi lembar laporan dengan cermat, memastikan setiap angka dan rincian alokasi dana bantuan pasien kurang mampu terdata dengan akurat. Di balik kesederhanaan pakaian dan hijabku yang sering disepelekan orang, aku adalah lulusan manajemen bisnis terbaik yang mengendalikan aset keluarga besar kami di bawah payung yayasan medis ini. Kenyataan bahwa mantan keluarga mertuaku menganggapku wanita tak berpendidikan yang hanya menumpang hidup adalah bukti betapa dibutakannya mata mereka oleh keangkuhan selama ini. Tepat saat aku sedang mengamati draft surat teguran untuk Dr. Maya, pintu ruang rapat mendadak bergetar pelan oleh ketukan yang tergesa-gesa dari luar. Sekretaris direksi melangkah masuk dengan raut wajah canggung dan serba salah, lalu membungkuk sedikit ke arahku dan Dr. Hendra. Mohon maaf mengganggu jalannya rapat, Ibu Nabila. Dr. Hendra, bisiknya ragu-ragu. Di luar ada seorang wanita parubaya bernama Ibu Lestari yang memaksa masuk. Beliau mengamuk di depan petugas keamanan dan menuntut untuk bertemu secara langsung dengan Ibu Nabila. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman tanpa nada geli yang membuat sekretaris itu makin menunduk sungkan. Ibu Lestari rupanya masih belum menerima kenyataan bahwa posisiku berada jauh di atas jangkauan keangkuhannya.
Rasa gengsi dan kepanikan akan nasib masa depan menantu dokter kesayangannya pasti telah mendorong wanita tua itu untuk nekat menerobos sistem keamanan ketat rumah sakit ini. Keangkuhan yang dulu membuatnya merasa bak ratu kini berbalik menjadi dorongan nekat yang makin mempermalukan dirinya sendiri. Izinkan saya menyuruh petugas keamanan untuk memindahkan beliau keluar dari area gedung ini, Ibu. Potong Dr. Hendra cepat dengan nada tegas, merasa tindakan Ibu Lestari sudah sangat melampaui batas toleransi etiquette di area eksekutif. Pria paruh baya itu bersiap menggerakkan tangannya untuk memberikan perintah tegas melalui alat komunikasi di mejanya, tidak ingin ketenangan pimpinan utamanya terganggu lebih jauh oleh drama keluarga yang tidak bermutu. Tidak perlu, Dr. Hendra. Cegahku halus seraya mengangkat satu tanganku pelan. Biarkan beliau masuk ke ruangan ini. Ada baiknya masalah ini diselesaikan secara tuntas detik ini, juga agar tidak ada lagi gangguan di masa mendatang yang bisa merusak citra rumah sakit. Aku membetulkan posisi hijab sederhanaku, bersiap menghadapi wanita yang dulu saban hari membuat air mataku menetes di sudut kamar yang dingin. Beberapa detik kemudian, pintu ruangan terbuka lebar dan Ibu Lestari memburu masuk dengan napas terengah-engah, disusul oleh Rian yang tampak panik berusaha menahan lengan ibunya. Penampilan wanita tua itu kini jauh dari kesan anggun yang dipamerkannya di lobi beberapa waktu lalu. Kebaya emas penuh payetnya tampak sedikit kusut. Sanggul mewahnya mulai kendur dengan beberapa helai rambut mencengkeram dahi yang basah oleh keringat, dan wajahnya memerah padam antara amarah yang tertahan dan rasa malu yang membakar jiwa. Nabila, apa-apaan semua permainan gila ini? Jerit Ibu Lestari langsung meluapkan emosinya begitu matanya menangkap sosokku yang duduk tenang di ujung meja rapat yang megah. Dia menunjuk wajahku dengan jarinya yang gemetar, gelang-gelang emas tebal di pergelangan tangannya beradu menciptakan dentang nyaring yang sumbang. Kamu pasti menyewa orang-orang ini untuk berpura-pura membungkuk padamu, kan? Kamu mau membalas dendam pada keluarga kami karena Rian diceraikan dan mendapat istri dokter yang jauh lebih terpandang darimu. Seluruh anggota direksi di dalam ruangan tersentak kaget mendengarkan makian kasar tersebut. Beberapa dokter senior bahkan langsung berdiri dari kursi mereka dengan wajah tegang, siap menindak tegas wanita yang dinilai menyebarkan ujaran tak beretika ini. Namun, aku mengangkat tangan kananku sedikit, memberi isyarat agar seluruh jajaran manajemen tetap tenang di tempat masing-masing. Pandanganku terkunci rapat pada wajah tua yang kini tampak begitu menyedihkan di mataku, sebuah raut wajah yang hancur oleh kebohongan dan ilusi keunggulan yang dia ciptakan sendiri. Ibu Lestari, panggilku dengan suara pelan namun bergema kuat, memotong rentetan makian dari mulutnya secara instan hingga wanita tua itu terdiam membeku. Lihatlah sekeliling ibu saat ini. Gedung ini, para dokter senior ini, dan seluruh aset medis yang ada di sini bukanlah panggung drama tempat saya harus bersiwak pura-pura demi memuaskan rasa sakit hati masa lalu. Jika ibu masih merasa keangkuhan dan kebaya emas ibu sanggup membeli harga diri tempat ini, maka ibu sedang berdiri di tempat yang sangat salah. Ruangan rapat eksekutif itu kembali dicekam keheningan mendalam setelah kalimatku yang tajam merobek sisa-sisa keangkuhan Ibu Lestari. Wanita paruh baya itu berdiri mematung di tengah ruangan, matanya bergantian menatapku yang duduk tenang di ujung meja, dan jajaran direksi berwajah dingin yang mengelilingiku. Keheningan ini terasa jauh lebih menyiksa daripada makian paling kasar sekalipun, karena di tempat inilah batas kekuasaan yang sesungguhnya diperlihatkan tanpa perlu banyak berteriak. Rian, yang berdiri tepat di samping ibunya, meremas jemarinya sendiri hingga memucat. Mantan suamiku itu tampak begitu kerdil di antara interior mewah dan kemegahan ruangan yang kini menjadi milikku secara penuh. Dulu, dialah yang selalu menepuk dada, merasa paling perkasa karena memiliki penghasilan tetap dan latar belakang keluarga yang dianggapnya terpandang.
Kini, di hadapan jajaran pimpinan bernilai triliunan rupiah ini, seluruh pencapaian yang dulu dia banggakan menguap bagai embun tersengat matahari pagi. "Nabila, tolong jangan seperti ini," cicit Rian dengan suara gemetar, melangkah satu tapak mendekati meja rapat tanpa berani menatap langsung ke dalam mataku. "Ibu cuma kaget. Kami semua tidak tahu kalau selama ini kamu memiliki posisi sehebat ini. Mengapa dulu kamu tidak pernah cerita saat kita masih menikah? Mengapa kamu sengaja menyembunyikan semua ini dari kami?" Rasa penasaran dan penyesalan berkelindan erat dalam nada bicaranya yang penuh kerapuhan. Aku menatap pria yang pernah bertukar janji suci denganku itu dengan pandangan hambar, tanpa ada sedikit pun gejolak emosi yang tersisa. "Untuk apa saya ceritakan, Mas Rian?" Jawabku datar, memiringkan kepala sedikit. "Apakah rasa hormat dan kasih sayang dalam sebuah pernikahan harus diukur dari seberapa kaya keluarga pasanganmu? Sejak awal melangkah ke rumahmu, saya sengaja tampil sederhana karena ingin dicintai sebagai seorang manusia, bukan karena harta atau jabatanku." Kalimat sederhana itu memukul telak kesadaran Rian, membuatnya tertunduk makin dalam dengan raut wajah hancur berkeping-keping. Dia teringat kembali bagaimana selama 2 tahun pernikahan, dia dan ibunya selalu memperlakukanku seperti wanita yang menumpang hidup, membebani rumah dengan tuntutan tak bertepi, dan menyudutkanku seolah aku adalah manusia paling bernilai rendah di muka bumi. Seandainya dulu mereka memperlakukanku dengan sedikit saja rasa kemanusiaan, detik ini mereka tentu ikut menikmati kemewahan dan kehormatan yang kusampar di depan mata mereka. "Tapi kamu sengaja jebak kami, kan?" Sela Ibu Lestari dengan napas memburu, berusaha membangun kembali pertahanan harga dirinya yang sudah hancur lelah. Suaranya melengking tinggi, menunjuk wajahku dengan jarinya yang kaku. "Kamu sengaja pura-pura miskin supaya kami terlihat jahat. Kamu wanita licik, Nabila. Kamu sengaja memanfaatkan posisi ini untuk menghancurkan masa depan menantuku yang baru, kan? Dokter Maya itu wanita berpendidikan, bukan seperti kamu yang cuma menang nasib." "Cukup, Nyonya," bentak Dokter Hendra seraya menggebrak meja kayu jati di hadapannya dengan wajah memerah padam. Beliau berdiri tegak, memancarkan aura wibawa seorang pimpinan yang tak lagi toleran terhadap penghinaan terang-terangan di depan matanya. "Anda berada di ruang rapat eksekutif Rumah Sakit Medika Utama. Menghina pemilik saham utama kami secara langsung di depan jajaran direksi adalah tindakan pelanggaran hukum yang serius." Suara keras Dokter Hendra membuat Ibu Lestari terperanjat hebat, melangkah mundur spontan hingga menabrak lengan Rian di belakangnya. Perhiasan emas tebal di leher dan tangannya berdenting nyaring, mengiringi tubuh tua itu yang kini bergetar ketakutan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, dia menyadari bahwa kekuasaan dan kebaya mewahnya sama sekali tidak memiliki arti apa-apa di dunia yang diinjaknya saat ini. Tidak ada orang yang akan membelanya, dan tidak ada ancaman murahan yang bisa menyelamatkannya dari konsekuensi perbuatannya. "Dokter Hendra, tolong panggilkan tim keamanan dan pihak kepolisian jika wanita ini masih melanjutkan kegaduhannya di area steril ini," instruksi salah seorang direktur operasional di sebelah kanan, yang langsung diangguki oleh 2 orang petugas keamanan berseragam lengkap yang sudah bersiap di tepi pintu. Kebetulan suasana bertambah tegang ketika borgol besi di pinggang petugas keamanan tersebut berdenting halus, menandakan ancaman hukuman nyata yang bisa menjerat Ibu Lestari detik itu juga. Muka Ibu Lestari seketika berubah pucat pasi bagaikan mayat. Seluruh rasa sombong yang tadi dibanggakannya menguap habis, digantikan oleh kepanikan luar biasa akan bayangan dinginnya sel tahanan dan rasa malu yang akan menimpa nama baik keluarganya di hadapan tetangga dan kerabat. Dia memegang dada kirinya yang berdegup kencang,
Lututnya lemas hingga dia nyaris tersungkur ke lantai marmer jika Rian tidak cepat-cepat menahan ketiaknya dari belakang. Jangan panggil polisi, saya mohon. Cicit Ibu Lestari dengan suara serak dan bergetar, keangkuhannya runtuh total dalam hitungan detik. Dia menatapku dengan mata yang memohon, rasa takut yang membakar memadamkan seluruh kebencian dan cemoohan yang tadi berkobar di dadanya. Nabila, ampuni Ibu, Nak. Ibu mengaku salah. Ibu hilaf, tolong jangan laporkan Ibu ke polisi, kasihan Rian, kasihan keluarga kita. Aku bangkit dari kursi kulit eksekutifku dengan gerakan yang sangat tenang dan bermartabat, merapikan lipatan hijab pasmina sederhanaku yang menguntai rapi. Aku melangkah mendekati mereka berdua, berhenti persis 3 langkah di hadapan wanita tua yang kini menunduk lemas tak berdaya. Saya tidak akan melaporkan Ibu ke polisi hari ini, ucapku halus namun penuh dengan penekanan yang membuat hening seluruh ruangan. Namun ingatlah satu hal, Ibu Lestari, harga diri manusia tidak pernah diukur dari seberapa berkilau emas di tangannya, atau seberapa tinggi jabatan menantunya, melainkan dari seberapa bersih hatinya dalam menghargai sesama. Ibu Lestari dan Rian akhirnya membungkuk berkali-kali sebelum melangkah mundur keluar dari ruang rapat eksekutif dengan wajah yang tertekuk lesu. Langkah kaki mereka menyeret di atas lantai marmer, kehilangan seluruh pijakan keangkuhan yang selama bertahun-tahun ini mereka agung-agungkan di hadapanku. Begitu pintu kayu jati tebal itu terkunci rapat kembali, ketegangan di dalam ruangan perlahan mencair, digantikan oleh keheningan yang tenang dan penuh dengan rasa hormat dari seluruh anggota direksi yang hadir. Aku menghela napas panjang, meresapi keheningan tersebut seraya kembali menduduki kursi utama di ujung meja rapat. Meski kemenangan moral berada sepenuhnya di tanganku, tak ada rasa jemawa yang meletup di dalam dada, melainkan sebuah kepuasan dingin atas keadilan yang akhirnya menemukan jalannya sendiri. Dr. Hendra melangkah mendekat dengan sangat sopan, menyodorkan sebuah map kulit berwarna coklat tua yang tampak sedikit berdebu di bagian ujungnya, berbeda dari berkas-berkas laporan keuangan yang ada di meja. Ibu Nabila, ada satu dokumen penting lagi yang harus kami serahkan secara langsung kepada Anda, ujar Dr. Hendra dengan suara berat penuh penyesalan. Ini adalah dokumen amanat almarhum ayah Anda yang disimpan di brankas utama rumah sakit sejak 3 tahun lalu. Sesuai dengan pesan beliau sebelum wafat, dokumen ini hanya boleh dibuka oleh Anda sendiri setelah Anda resmi mengambil alih seluruh kendali kepemilikan saham Medika Utama. Tanganku yang tadinya memegang pena mendadak bergetar halus saat mendengar nama almarhum ayahku diungkit. Memori tentang sosok pria tua yang bijaksana dan penuh kasih sayang itu mendadak memenuhi pikiranku, menghangatkan dadaku yang sempat membeku oleh rasa pahit masa lalu. Aku menerima map coklat tua itu dengan kedua tanganku, membelai permukaannya yang kasar dengan penuh keharuman kenangan, lalu perlahan membuka segel lilin merah yang menguncinya. Di dalam map itu terbaring beberapa lembar kertas bermaterai yang merupakan sertifikat kepemilikan tunggal yayasan medis ini, disertai sebuah amplop putih lusuh yang tertulis namaku dengan goresan tangan ayah yang sangat kukenal. Seluruh anggota direksi di dalam ruangan menundukkan kepala mereka dengan hikmat, memberikan ruang pribadi bagiku untuk membaca pesan terakhir dari sosok pendiri utama Rumah Sakit Medika Utama yang sangat mereka segani tersebut. Dengan jari-jari yang gemetar, aku membuka lipatan surat putih itu dan mulai membaca baris demi baris tulisan tangan ayah yang rapi. Nabila, putriku tersayang. Jika kamu membaca surat ini, artinya kamu telah berdiri tegak sebagai pimpinan tertinggi di rumah sakit yang ayah bangun dengan penuh perjuangan. Ayah tahu kamu memilih untuk hidup bersahaja dan merahasiakan identitasmu saat menikah, karena kamu ingin dicintai secara tulus tanpa embel-embel harta. Air mata hangat mulai menggenang di sudut mataku, mengaburkan pandanganku sejenak sebelum aku menyapunya pelan dengan ujung hijab sederhanaku. Namun,
Ayah juga tahu bahwa ketulusanmu mungkin akan diuji oleh orang-orang yang matanya dibutakan oleh silau duniawi. Jika hari itu tiba di mana mereka merendahkanmu hanya karena penampilan luarmu, jangan pernah membalas mereka dengan kebencian. Tunjukkanlah kekuasaanmu bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menegakkan keadilan dan melindungi mereka yang tak berdaya. Kata-kata almarhum ayah meresap begitu dalam ke dalam jiwaku, seolah beliau hadir secara nyata di sampingku, memberikan usapan lembut di kepalaku seperti yang biasa beliau lakukan saat aku masih kecil. Rasa haru dan bangga menyatu menjadi sebuah tekad baru yang sangat kuat di dalam dada. Pengorbananku bersabar selama 2 tahun dalam pernikahan yang penuh siksaan verbal itu ternyata tidak sia-sia, karena kini aku mengemban amanah besar yang jauh lebih bernilai daripada sekadar dendam pribadi. Aku merapikan kembali lembaran surat itu dan memasukkannya ke dalam kantong dalam tasku dengan sangat hati-hati, lalu menegakkan kembali posisi tubuhku di hadapan para pengurus rumah sakit. Wajahku tak lagi menyiratkan kesedihan, melainkan pendar wibawa yang matang dan tak tergoyahkan. Dr. Hendra dan jajaran direksi menatapku dengan sorot mata yang makin mengagumi keteguhan mental pimpinan muda mereka ini. Dr. Hendra, untuk draft penanganan kasus disiplin Dr. Maya, saya sudah membuat keputusan final, ucapku tegas seraya menandatangani lembar dokumen evaluasi yang terletak di hadapanku. Kita tidak akan memecatnya secara tidak hormat dari rumah sakit ini, karena itu hanya akan menghancurkan masa depannya dan memicu dendam yang tak berkesudahan. Seluruh jajaran direksi saling berpandangan dengan raut wajah terkejut, tak menyangka bahwa aku akan mengambil keputusan yang begitu bijaksana dan penuh pengampunan setelah seluruh kejahatan kata-kata yang dilemparkan oleh Dr. Maya dan mantan ibu mertuaku di lobi tadi. Dr. Hendra memajukan tubuhnya sedikit, mendengarkan dengan penuh rasa penasaran akan kelanjutan instruksi yang akan kuberikan terkait nasib staf medis muda tersebut. Namun, lanjutku dengan nada suara yang berwibawa dan penuh penekanan, Dr. Maya harus dipindah tugaskan ke cabang rumah sakit kita di daerah terpencil selama 2 tahun, untuk bertugas di poliklinik kusta dan perawatan masyarakat kurang mampu. Biarkan dia belajar dari bawah bagaimana cara melayani manusia dengan hati nurani dan empati yang tulus, tanpa silau oleh keangkuhan gelar dokter yang disandangnya. Suasana di dalam ruang rapat eksekutif mendadak dipenuhi riuh tepuk tangan yang menggema pelan dari jajaran direksi dan para dokter spesialis senior. Dr. Hendra mengangguk-angguk penuh rasa kagum, menatapku dengan sorot mata yang memancarkan rasa hormat paling dalam atas kebijaksanaan yang baru saja kuambil. Keputusan memindahkan Dr. Maya ke daerah terpencil bukan bentuk kemarahan buta, melainkan sebuah pembinaan karakter yang jauh lebih mendidik daripada sekadar memutus mata pencariannya. Sebuah keputusan yang sangat bijaksana dan penuh jiwa kepemimpinan, Ibu Nabila, puji Dr. Hendra seraya menerima kembali dokumen yang sudah kububuhi tanda tangan basah di atas materai. Surat keputusan mutasi tugas dan pembinaan etika untuk Dr. Maya akan segera kami terbitkan dan proses sore ini juga. Kami yakin, pengalaman melayani masyarakat terpencil akan membuka matanya tentang arti mendasar dari profesi seorang dokter. Terima kasih, Dr. Hendra. Saya mempercayakan teknis pelaksanaannya kepada Anda dan tim manajemen, balasku dengan senyum tipis yang anggun dan berwibawa. Aku kemudian berdiri dari kursi utama, merapikan baju longgar bersahaja serta hijab pashmina sederhanaku yang menguntai rapi. Pertemuan penting ini telah usai, dan saatnya bagiku untuk melangkah keluar dari area eksekutif ini, menyelesaikan urusan administrasi pendaftaran obatku yang sempat tertunda akibat drama di lobi tadi. Ketika aku berjalan melintasi koridor eksekutif menuju arah lift, aku melihat Rian dan Dr. Maya masih berdiri lemas di dekat area tangga darurat. Keadaan mereka tampak begitu menyedihkan,
Dokter Maya terduduk di kursi tunggu dengan mata sembab penuh bekas air mata, sementara Rian bersandar di dinding kaca dengan tatapan kosong menatap lantai marmer yang mengilap. Mantan ibu mertuaku sendiri rupanya sudah melarikan diri lebih dulu dari gedung ini karena menanggung rasa malu yang teramat sangat. Langkah kakiku yang teratur membuat mereka berdua mendongak secara bersamaan. Begitu melihat keberadaanku yang dikawal oleh 2 orang petugas keamanan internal, Rian langsung berdiri tegak dan bermaksud melangkah mendekatiku. Namun, tatapan dingin dari kedua petugas keamanan di sampingku membuat langkah mantan suamiku itu terhenti seketika. Dia hanya bisa berdiri mematung di tempatnya dengan bibir gemetar dan raut wajah dipenuhi penyesalan mendalam. "Nabila, apakah benar-benar tidak ada lagi kesempatan untuk kita?" tanya Rian dengan suara parau yang nyaris memelas. Matanya memancarkan rasa frustrasi yang luar biasa saat menyadari betapa bernilainya wanita yang dulu dia buang begitu saja. "Aku sadar aku sudah sangat bersalah padamu. Aku buta oleh bujukan ibu dan silau oleh gelar. Tolong, beri aku satu kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Kita bisa mulai lagi dari awal, Nabila." Aku menghentikan langkahku sejenak, memutar badan menghadapnya tanpa ada sedikit pun riak emosi di raut wajahku. Rasa cinta yang dulu kuberikan secara tulus kini telah mati total, berganti menjadi sebuah jarak membeku yang tak mungkin bisa diseberangi lagi oleh pria sepertinya. Penyesalan yang dipancarkannya hari ini bukan karena dia benar-benar menyadari kesalahannya mencintaiku, melainkan karena dia menyesal telah kehilangan harta dan kedudukan besar yang berada di balik sosokku. "Mas Rian, kesempatan itu sudah mati tepat di hari kamu mengucapkan kata talak di hadapan keluargaku, hanya karena ibumu merasa aku tidak setara dengan standar keluargamu," jawabku tegas dan tenang, membuat suaraku terdengar begitu jelas di koridor yang lengang. "Pernikahan bukan tempat untuk berhitung untung rugi atau ajang pamer status sosial. Kamu telah memilih jalanmu sendiri, maka jalani keputusan itu sampai tuntas tanpa perlu melihat ke belakang lagi." Tepat setelah kalimatku selesai, seorang staf sekretariat direksi melangkah mendekati Dokter Maya, seraya menyerahkan sebuah amplop coklat resmi berstempel Rumah Sakit Medika Utama. Dokter Maya menerima amplop tersebut dengan tangan gemetar hebat, membalas tatapan staf itu dengan rasa cemas yang memuncak. Dengan perlahan dan napas memburu, wanita muda bertitel dokter itu membuka lipatan surat di dalamnya dan membaca setiap poin keputusan manajemen. "Mutasi ke poliklinik terpencil? Selama 2 tahun. Bisik Dokter Maya dengan suara tercekik, air matanya kembali menetes menembus pipinya yang pucat. Dia menatap surat itu seolah tidak percaya dengan sanksi pembinaan yang baru saja dijatuhkan padanya. "Tidak, bagaimana mungkin saya harus bertugas di tempat serba terbatas seperti itu? Karir saya di kota ini." Kalimatnya terhenti saat matanya beradu pandang dengan tatapanku yang berdiri beberapa meter di depannya. "Anggap itu sebagai laboratorium terbaik untuk menempah jiwa kemanusiaanmu, Dokter Maya," potongku tenang namun menghujam langsung ke dasar sanubarinya. "Di sana, tidak ada kebaya emas, tidak ada perhiasan berkilau, dan tidak ada pamer status sosial. Yang ada hanyalah pasien-pasien jujur yang membutuhkan pertolongan medis, tanpa peduli siapa dirimu. Jika kamu berhasil melewati 2 tahun itu dengan hati yang tulus, kamu akan kembali sebagai seorang dokter yang sejati." Tanpa menunggu balasan atau isakan tangis mereka yang makin pecah, aku membalikkan badan dan melangkah masuk ke dalam lift VIP yang pintunya telah terbuka lebar. Kedua petugas keamanan berdiri sigap menjaga pintu, mengawal keberadaanku sampai pintu lift berbahan kaca tempat itu tertutup rapat secara perlahan. Saat lift bergerak turun membawa diriku meninggalkan lantai eksekutif,
Aku membetulkan letak hijabku dan tersenyum lega, siap menyambut lembaran hidup baru yang bersih dari bayang-bayang masa lalu. Pintu lift kaca VIP terbuka kembali di lantai dasar, membawaku kembali pada suasana lobi utama yang kini jauh lebih tenang daripada saat konflik meledak sejam yang lalu. Kerumunan pengunjung yang tadi sempat berkumpul kini telah membubarkan diri, kembali pada urusan masing-masing. Namun, bisik-bisik kagum dan tatapan penuh hormat dari para perawat serta staf administrasi yang mengenali sosokku kini mengiringi setiap tapak langkahku. Aku melangkah santai menuju konter farmasi umum, berniat mengambil plastik obat generik milikku yang sempat tertinggal di atas meja saat insiden pamer harta itu terjadi. Petugas apotek, seorang gadis muda berhijab biru yang tadi menyaksikan bagaimana direktur utama membungkuk padaku, langsung berdiri tegap begitu aku mendekati konter. Wajahnya merona merah karena gugup, jemarinya yang memegang kantong obatku tampak sedikit gemetar. "Ibu Nabila, ini obat Anda yang tadi tertinggal," ucapnya dengan nada amat santun dan serba salah. "Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi sebelumnya di area lobi, Ibu." Aku tersenyum hangat, menyambut kantong plastik sederhana itu dengan kedua tanganku agar dia tidak merasa canggung atau takut padaku. "Terima kasih banyak ya, Mbak. Kamu tidak perlu minta maaf, kamu sudah menjalankan tugas apoteker dengan sangat baik," balasku ramah, membuat raut cemas di wajah apoteker muda itu seketika sirna dan berganti senyum lega. Bagiku, pimpinan yang dihormati bukan dilihat dari seberapa menakutkannya dia di mata bawahan, melainkan seberapa besar rasa aman yang bisa dia berikan pada orang-orang kecil di sekitarnya. Begitu melangkah keluar dari pintu kaca otomatis rumah sakit, udara siang Jakarta yang hangat menyapu wajahku. Aku menghirup napas dalam-dalam, merasakan sensasi kebebasan yang hakiki mengalir di seluruh aliran darahku. Mengingat kembali masa lalu saat masih menjadi istri Rian, aku selalu dituntut untuk hidup dalam kepalsuan. Setiap hari, mantan ibu mertuaku menuntut agar rumah selalu bersih mengilap tanpa celah, sementara masakan yang kubuat selalu dicela kurat rasa dan tak berselera hanya karena berasal dari bahan-bahan yang murah. Dulu, dalam ingatan yang masih membekas suram, Ibu Lestari selalu membanding-bandingkan diriku dengan anak-anak temannya yang menjadi wanita karir sukses atau berprofesi terpandang. Baginya, kehadiranku yang hanya mengenakan baju katun longgar dan hijab voal polos di dalam rumah adalah sebuah cermin kemiskinan yang merusak pemandangan matanya. Bahkan untuk sekadar membeli baju baru di pasar tradisional saja, aku harus meminta izin berulang kali pada Rian, yang kemudian berujung pada penceramahan panjang tentang betapa aku hanya tahu cara menghabiskan uang anaknya. Pikiran sadarku melayang pada hari di mana aku ditalak oleh Rian di ruang tamu rumah mereka yang sempit. Hari itu, Ibu Lestari melempar koper pakaianku ke atas lantai dengan ekspresi penuh rasa jijik, seolah-olah baju-bajuku adalah tumpukan sampah yang mengotori ubin rumahnya. Rian hanya berdiri melipat tangan di pojok ruangan, menatapku dingin tanpa niat sedikit pun membela wanita yang telah mendampinginya dalam suka dan duka. Mereka merasa bangga telah mengusir seorang wanita beban yang mereka yakini tak akan punya masa depan di luar sana. Betapa ironisnya takdir, karena mereka tidak pernah tahu bahwa koper lusuh yang kubawa hari itu berisi keputusan hukum bahwa aku melepaskan seluruh hak atas harta bersama mereka, hanya demi bisa bernapas bebas dari siksaan mental tersebut. Aku sengaja menutupi identitasku sebagai waris tunggal pendiri jaringan rumah sakit ini, karena ayahku mengajarkan bahwa kekayaan materi yang dipamerkan tanpa kerendahan hati hanya akan menarik orang-orang parasit yang bertopeng cinta. Dan dugaan almarhum ayahku terbukti sempurna pada keluarga Rian. Langkahku terhenti di samping mobil minibus putih sederhana yang terparkir di slot umum, bukan di slot reserved eksekutif.
Sopir pribadiku, Pak Ujang, yang sudah menungguku sejak pagi langsung membukakan pintu penumpang dengan sikap penuh hormat. Langsung pulang ke rumah utama atau ada agenda lain, Ibu Nabila? Tanyanya lembut seraya menyalakan pendingin udara mobil yang sejuk. Langsung pulang ke rumah, Pak Ujang. Saya ingin beristirahat sejenak, jawabku seraya menduduki kursi penumpang yang nyaman. Mobil perlahan merayap keluar dari pelataran Rumah Sakit Medika Utama, bergabung dengan arus lalu lintas jalan protokol yang padat. Dari kaca jendela yang terbilang bening, aku melihat sosok Ibu Lestari yang sedang berdiri terlunta-lunta di pinggir jalan depan gerbang utama, berusaha menghentikan taksi online dengan raut wajah frustrasi dan kebaya emasnya yang kini tampak kusam tersengat debu jalanan. Tampaknya mantan ibu mertuaku itu terpaksa berjalan kaki dari area lobi hingga keluar gerbang karena Rian dan Dr. Maya terlanjur masuk ke dalam ruang administrasi internal untuk mengurus berkas mutasi. Tidak ada lagi mobil mewah atau kemewahan yang bisa dia pamerkan di pinggir jalanan itu. Beberapa pejalan kaki yang melintas bahkan menatapnya aneh karena pakaian kebayanya yang kelewat mencolok dan riasannya yang mulai luntur terkena keringat, membuatnya terlihat seperti penari kostum yang tersesat. Aku menarik pandanganku dari wanita tua itu, menutup kaca jendela rapat-rapat dan menyandarkan punggungku pada sandaran kursi yang empuk. Tidak ada rasa dendam atau niat untuk tertawa di atas penderitaannya saat ini. Yang kurasakan hanyalah sebuah keheningan jiwa yang mantap, menyadari bahwa roda kehidupan telah berputar pada poros yang seadil-adilnya. Tuhan tidak pernah tidur dalam menilai rintihan hambanya yang teraniaya dalam kesunyian. Mobil terus melaju membelah jalanan kota Jakarta, membawaku makin jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam dan membawa langkahku mendekati masa depan yang baru. Aku mengepal pelan plastik obat generik di pangkuanku, berjanji pada diriku sendiri untuk terus menjaga amanah almarhum ayah. Aku akan tetap menjadi Nabila yang bersahaja, berhijab sederhana, namun memiliki keteguhan jiwa yang tak akan pernah bisa diinjak-injak lagi oleh siapapun di dunia ini. Mobil putih yang kutumpangi membelah kemacetan sore Jakarta yang kian padat, meninggalkan hiruk-pikuk pusat kota menuju sebuah kawasan perumahan elit di wilayah selatan. Di dalam kabin yang tenang ini, jemariku mengusap pelan lembaran surat amanat almarhum ayah yang tersimpan rapi di dalam tas. Suasana hening ini mendadak terganggu saat ponsel di dalam saku gamisku bergetar berulang kali tanpa henti, memancarkan nama kontak yang sudah lama tak pernah lagi menghiasi layar gawai sederhanaku. Layar ponsel menunjukkan nama Mas Rian dengan belasan panggilan tak terjawab dan rentetan pesan singkat yang masuk beruntun. Aku menatap layar itu dengan pandangan dingin sebelum akhirnya membuka salah satu pesan yang terkirim. Nabila, tolong angkat panggilanku. Ibu pingsan di jalan setelah kita pulang dari rumah sakit. Beliau syok berat dan terus menyebut namamu. Kami sekarang ada di rumah lama. Tolong datang sebentar, Nabila, hanya kamu yang bisa menenangkan ibu saat ini. Aku memejamkan mata sejenak, menghirup napas dalam-dalam untuk menimbang situasi. Ada rasa enggan yang sangat besar untuk kembali menginjakkan kaki di rumah yang pernah menjadi saksi bisu air mataku selama 2 tahun. Namun, hati nurani dan pesan almarhum ayah untuk tidak membalas kejahatan dengan kebencian membuat nuraniku tergerak. Aku tidak datang sebagai menantu yang pasrah seperti dulu, melainkan sebagai seorang wanita berkuasa yang ingin menutup seluruh lembaran masa lalu ini secara mutlak. Pak Ujang, tolong putar arah menuju perumahan Gria Indah. Instruksiku tegas pada sopir pribadi yang sigap mengangguk di balik kemudi. Mobil segera berpindah lajur, melaju menuju perumahan kelas menengah tempat tinggal mantan keluarga mertuaku. Setelah perjalanan selama 30 menit, kendaraan yang kubawa akhirnya berhenti tepat di depan sebuah rumah berpagar besi hitam yang sangat kukenal, tempat di mana aku pernah diperlakukan tak lebih dari seorang pelayan tanpa bayaran.
Begitu aku melangkah turun dari mobil dengan tampilan sederhanaku, hijab pasmina voal dan gamis katun polos, pintu depan rumah langsung terbuka lebar. Rian memburu keluar dengan wajah kusut, kemejanya tak lagi terikat rapi dan matanya merah sembab. Di belakangnya, Dokter Maya berdiri menyender di kusen pintu dengan wajah pucat tanpa riasan, kehilangan seluruh kebanggaan atas profesi medis yang tadi pagi dipamerkannya dengan begitu angkuh. "Nabila, terima kasih kamu mau datang," seru Rian terengah-engah, hendak meraih tanganku namun dengan cepat aku melangkah mundur satu tapak, membatasi jarak di antara kami secara tegas. Rian menelan ludah canggung, menyadari bahwa batasan yang kubuat kini tak lagi bisa ditembusnya dengan alasan apapun. Pandangan matanya menyiratkan rasa bersalah dan penyesalan yang kian menumpuk saat melihat ketenanganku yang tak tergoyahkan. "Di mana Ibu Lestari?" tanyaku singkat tanpa basa-basi, memangkas seluruh potensi percakapan emosional yang hendak dibangun oleh mantan suamiku itu. Rian menyapu wajahnya yang kasar lalu memberi isyarat padaku untuk mengikutinya masuk ke dalam ruang tamu yang sempit. Rumah yang dulu selalu diagungkan oleh Ibu Lestari sebagai simbol kemewahan keluarganya kini terasa begitu sesak, suram, dan dipenuhi aura ketegangan yang mencekam. Di atas sofa kain berwarna coklat tua, Ibu Lestari terbaring lemah dengan sehelai kain kompres basah menempel di dahinya. Kebaya emas mewahnya telah berganti dengan daster katun lusuh, dan perhiasan emas tebal yang saban hari melekat di tubuhnya kini telah dilepas. Wanita tua yang tadi pagi berteriak angkuh memamerkan menantu barunya di lobi rumah sakit kini tampak begitu rapuh, tua, dan tak berdaya di hadapanku. Ketika mendengar gesekan lembut kain gamisku menyentuh lantai, mata Ibu Lestari perlahan terbuka. Begitu matanya menangkap sosokku yang berdiri anggun di ujung sofa, tubuh tua itu mendadak bergetar hebat. Tidak ada lagi tatapan menghina atau cemoohan dari bibirnya, yang tersisa hanyalah pancaran rasa takut yang amat sangat dan kepanikan luar biasa. Dia berusaha terduduk dengan payah, memegangi dada kirinya yang masih berdebar kencang. "Nabila," bisik Ibu Lestari dengan suara serak yang nyaris hilang, air mata ketakutan mulai menetes mengaliri pipinya yang keriput. Kamu benar-benar datang? Tolong jangan hancurkan keluarga kami, Nak. Tolong jangan cabut izin praktik Maya dan jangan bangkrutkan anakku. Ibu mengaku salah, ibu yang berdosa padamu selama ini." Wanita yang dulu selalu memaksa agar aku menyembah dan memohon padanya kini justru merapatkan kedua tangannya di dada, memohon ampun padaku. Dokter Maya yang berdiri di pojok ruangan hanya bisa menunduk dalam-dalam, tak berani mengangkat wajahnya di hadapanku. Dia tahu betul bahwa nasib masa depannya dan keputusan mutasi ke daerah terpencil berada sepenuhnya di dalam genggaman tanganku. Keangkuhan akademis dan status sosial yang dia banggakan runtuh seketika saat menyadari bahwa wanita berhijab sederhana yang pernah dia ejek adalah pemegang takdir karirnya. Aku menatap wanita tua yang menangis terseduh-seduh di depanku itu dengan tatapan iba yang mendalam. Tidak ada kepuasan mendendam di dalam hatiku saat melihatnya tersungkur seperti ini, melainkan sebuah keprihatinan atas betapa mengesahkannya hidup seseorang yang menaruh seluruh harga dirinya pada harta fana. "Saya datang ke sini bukan untuk menghancurkan kalian, Ibu Lestari," ucapku pelan namun memotong tangisannya secara instan, membuat seluruh orang di ruangan itu menahan napas menunggu kalimat selanjutnya. Suasana di dalam ruang tamu yang sempit itu mendadak hening tanpa suara, hanya diselingi oleh isakan pelan Ibu Lestari yang masih bergetar di atas sofa. Rian dan Dokter Maya terpaku di tempat mereka berdiri, menantikan setiap kata yang akan keluar dari mulutku dengan dada berdebar kencang. Aku menarik napas panjang, merapikan letak hijab pasmina voalku, lalu menatap mereka satu persatu dengan pandangan yang jernih dan penuh ketegasan.
Saya datang ke sini bukan untuk membalas dendam atau melihat kalian menderita, lanjutku dengan suara lembut namun berwibawa yang menggema di seluruh sudut ruangan. Jika saya ingin menghancurkan kalian, saya bisa saja melakukannya sejak detik pertama Mas Rian menjatuhkan talak secara sepihak. Namun almarhum ayah saya mengajarkan bahwa kekuasaan tidak pernah diciptakan untuk merendahkan sesama manusia, melainkan untuk menjaga martabat hidup kita sendiri. Ibu Lestari menutupi wajahnya dengan kedua tangan yang gemetar. Tangisnya pecah makin sejadi-jadinya mendengar ketulusan yang terlontar dari mulut wanita yang pernah dia sia-siakan. Rasa malu yang teramat sangat menghantam kesadarannya, menyadari betapa mulianya hati mantan menantu yang dulu saban hari dia hina sebagai sampah tak berguna. Dibandingkan dengan kebaya emas dan perhiasan mewahnya, keanggunan budi pekertiku jauh lebih berkilau dan tak ternilai harganya. Mengenai sanksi mutasi Dr. Maya, ucapku seraya mengalihkan pandangan pada wanita muda yang kini berdiri gemetar di sudut ruangan. Keputusan itu tidak akan saya cabut. Itu bukan bentuk hukuman dendam pribadi dari saya, melainkan kesempatan berharga dari manajemen rumah sakit agar Anda bisa belajar menjadi seorang dokter yang memiliki rasa empati sejati kepada masyarakat kecil. Dr. Maya menyapu air matanya, lalu perlahan menganggukkan kepalanya dengan pasrah dan penuh penyesalan. Tidak ada lagi penolakan atau nada tinggi dalam sikapnya. Yang tersisa hanyalah rasa hormat dan penerimaan atas keputusan yang adil tersebut. Saya mengerti Ibu Nabila, bisiknya lirih dengan suara serak. Saya berjanji akan menjalankan tugas di poliklinik terpencil itu dengan sungguh-sungguh dan belajar menjadi manusia yang lebih baik. Rian melangkah maju satu tapak, menatapku dengan mata yang memahatkan rasa penyesalan paling dalam seumur hidupnya. Nabila, apakah benar-benar tidak ada pintu maaf di hatimu untukku? Bisiknya penuh keputusasaan, berharap ada keajaiban kecil yang bisa mengembalikan ikatan kami seperti sedia kala. Aku menyesal, aku sungguh menyesal telah melepas wanita semulia dirimu. Aku menatap mantan suamiku itu dengan senyum tipis yang syarat akan ketegasan. Maaf sudah saya berikan sejak lama, Mas Rian, demi ketenangan jiwaku sendiri, jawabku jujur tanpa ada keraguan sedikit pun. Namun pintu untuk kembali telah tertutup rapat selamanya. Masa laluku bersama keluargamu telah selesai hari ini, dan kita masing-masing harus melangkah di jalan yang berbeda. Rian tertunduk lemas, bahunya terguncang pelan saat menyadari bahwa dia telah kehilangan permata paling berharga dalam hidupnya demi mengejar ilusi kesombongan duniawi yang semu. Penyesalan itu akan terus membayangi setiap jengkal langkah hidupnya ke depan, menjadi balasan paling nyata atas setiap tetes air mata yang pernah dijatuhkannya dari mataku. Aku membalikkan badan, melangkah anggun menuju pintu keluar rumah tanpa sekalipun menoleh ke belakang lagi. Di ambang pintu, aku menyempatkan diri melirik halaman rumah yang dulu sering kubersihkan dalam kesendirian. Hari ini di tempat yang sama, aku melangkah keluar sebagai seorang wanita yang menang secara bermartabat, menang atas rasa sakit hati, menang atas keangkuhan, dan menang atas takdir hidupku sendiri. Pak Ujang dengan sigap membukakan pintu mobil putih yang terparkir di depan pagar. Begitu aku menduduki kursi penumpang yang nyaman, mobil perlahan bergerak meninggalkan pelataran perumahan tersebut, membelah senja kota Jakarta yang dihiasi pendar cahaya keemasan. Dari kaca spion, aku melihat siluet rumah tua itu makin mengecil dan akhirnya lenyap di telan tikungan jalan. Aku menyandarkan punggungku pada sandaran kursi, menghirup udara segar yang memenuhi kabin mobil dengan perasaan lega yang tiada tara. Beban berat yang selama 2 tahun ini menghimpit dadaku telah terangkat sepenuhnya, digantikan oleh pendar kedamaian jiwa yang meresap hingga ke tulang.
Kesederhanaan pakaian dan hijabku kini bukan lagi simbol kelemahan, melainkan lambang kekuatan dari seorang wanita yang tak bisa digoyahkan oleh silau dunia. Mobil terus melaju menyusuri jalanan utama, membawaku menuju rumah sakit Medika Utama dan masa depan baru yang membentang luas di hadapanku. Aku mengepal pelan lembaran surat amanat almarhum ayah di pangkuanku, mengukir senyum indah di bibirku. Mulai hari ini, aku siap mengabdikan hidupku untuk memimpin dan melayani sesama, berdiri tegak sebagai Nabila, seorang wanita berhijab bersahaja yang memegang penuh kendali atas kehormatan dan takdirnya sendiri.